Kalau misalnya begini Ustadz, udah masuk waktu duhur sebenarnya, setengah satu lah misalnya gitu. Tapi memang ya kalau rombongan kan ribet gitu. Akhirnya kita berangkat juga tuh Ustadz. Perhitungan kita nanti sholatnya di asar aja atau di rest area yang udah masuk syariat safar, itu boleh biar ambilnya dua-dua. Kalau misalnya kita bukan salah perhitungan ya, keadaan di jalanan ternyata ada musibah, perhitungan kita mau masuk setengah satu, rest areanya misalnya ditutup, pernah kejadian tuh rest areanya ditutup, kita lanjut terus, pas sampai tujuan matahari udah hampir tergelincir tuh, waktu asar udah habis, kita mau masuk udah waktu maghrib tuh, padahal kan yang sepanjang sepengetahuan anak itu zuhur sama asar. Nah ini zuhur asarnya nggak masuk, udah masuk maghrib nih, gimana nih Ustaz? Atau gini Ustaz, terkadang ada juga kan pemimpinnya bukan ahlus sholat. Dia mungkin nggak ngerti atau apa. Kita sholat duduk di perjalanan Ustaz. Kayak misalnya kemarin tuh waktu misalnya mau tergelincir, wah ini udah tergelincir nih matahari nih, jaga-jaga takut kenapa-napa, anak sholat duduk. Boleh nggak gitu Ustadz dalam perjalanan sholat duduk? Karena kalau yang perang kandak tadi kan nggak mungkin Umar sholat dalam keadaan ya takut, itu kan bahaya banget tuh. Nah kalau kita kan masih bisa sholat duduk di dalam perjalanan tuh, boleh nggak tuh Ustadz? Di dalam mobil akhirnya kita sholat. Konfirmasi ini Ustadz. Jelas. Iya, konfirmasi dulu Ustadz. Sebenarnya kan Rasulullah itu kan tinggalnya di Mekah ya. Setelah hijrah ke Madinah, kan ada peristiwa Fatu Mekah tuh, kembali lagi ke Mekah. Itu masih masuknya safar ya Ustadz ya. Safar. Sebab memang Rasulullah akan kembali lagi ke Madinah. Berarti ini menjadi rujukan, kalaupun kita nggak ada niat mukim, akan kembali ke tempat asal, jatuhnya safar. Sama seperti saya, berarti nggak ada sampai saat ini ya, belum ada pemikiran saya mukim. Berarti selama 11 bulan itu saya melakukan sholatnya safar. Dari hasil rujukan rojana ila Madinati, sampai kembali ke Madinah, ke tempat asal. Kecuali saya misalnya kayak adik saya lah, saya bawa anak istri saya sana, saya tinggal di sana. Nah jatuhnya kalau saya ke Indonesia malah saya yang safar gitu. Saya jadi ingat ini Ustadz, ini mudah-mudahan bukan ria ya, mungkin hampir kebanyakan teman-teman ya, termasuk saya kali ya. Waktu kita umroh sholatnya masih sama Ustadz. Asarnya 4, isanya 4, duhurnya 4, padahal safar seharusnya itu ya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, menghadapi 10 orang yang pandai, dia mampu Pak. Tapi menghadapi 1 orang yang bodoh, aku dah nyerah, dia tidak sanggup. Robi, kamu debat sama saya, kamu boleh pakai Al-Quran sama hadis, saya pakai primbon. Anak kalah. Kalau di sholat perjalanan Ustadz, ini satu pertanyaan masalah safar nih. Lebih baik kita turun untuk sholatnya berdiri, pakai sepatu, daripada kita sholat duduk di mobil. Bener gitu Ustadz. Pernah tuh saya ngelihat teman saya tuh, dia waktu wudunya dia emang usap kaos kaki tuh. Tapi sholatnya dibuka Ustadz, karena masuk masjid ya, nggak apa-apa ya gitu berarti Ustadz ya? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa man walah ila yaumil qiyamah wala haula wala quwata illa billah. Qala Allah
ta'ala bil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wallahu karihal musyrikun. Aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in asdaqu hadisu kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Alhamdulillah rabbil alamin, rabbis samawati wal ard. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Rabbil masyriqaini wa rabbil maghribaini. Tuhan pemilik dua tempat terbenam dan terbitnya matahari, yang senantiasa memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat thalibul ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, dan nikmat mendapatkan waktu-waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, nabiina, habibina, wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk keluarga, sahabatnya, juga umatnya hingga hari kiamat tiba, insya Allah semoga kita termasuk di dalam. Ya imanafillah azakumullah wa iyyakum. Kita masih bertemu kembali di channel mengaji, channel kesayangan kita, bekerjasama dengan KH Official atau kajian hadis online. Masih dalam kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Sudah masuk ke babus sholatul musafir wal maridon, bab sholat musafir dan orang sakit, di nomor hadis 460. Insya Allah akan kita bahas. Tamam, kajian kita masih dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Hafizullah. Alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita, dan semoga kita selalu memberikan doa kepada beliau. Semoga beliau diberi kesehatan, diberi kekuatan, kemudahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, dan insya Allah akan ditanyakan dan dijawab pada kesempatan dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi Ikhwanufillah selaku thalibul ilmi, dan wabil khusus anak al-fakir. Tanpa berpanjang kata dan waktu, kepada gurunya tafadhol mas Kuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Silakan dibuka kitab Bulughul Maram-nya, babu kitabu, masih kitab sholat ya, babu sholatul musafiri wal maridi. Oh, baridi. Itu baca salah tadi. Musafiri al-baridi. Oke. Iya, bukan maridon nggak mungkin ya, karena ada alif lam di situ. Nah, Alif lam nggak mungkin tanwin. Baik, hadis ke berapa sekarang? saya 460. 462 di saya ya. Wan Anas. Wa an Anasin, ya betul ya. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia telah berkata, karena Rasulullah adalah Rasulullah SAW, apabila
Kalau ida berarti apa ida itu? Definisi ida apa? Ida dengan in. Ya. Kalau ida itu sesuatu yang belum terjadi. In juga sesuatu yang belum terjadi. Bedanya apa? Kalau ida itu peluang terjadinya besar. Kalau in peluang terjadi kecil. Makanya kalau kata-kata apa musibah digunakan kata-kata in musibah. Jika makanya karena Allah nggak pernah ngasih musibah terlalu banyak, kecil musibah Allah kecil. Kecil aja gede gitu kan. Tapi kalau nikmat kasih ida. Ida jaa nasrullah, apabila ya, belum kemenangan kan, belum menang, pasti menang dapat. Oke. Ida jaa antara ida dengan in ya. Jadi kalau ida belum terjadi pasti terjadi. Ida artahala, apabila bepergian, belum bepergian, tapi pasti bepergian kan? Nah, peluangnya besar bepergian itu. Ida artahala fi syafar, ya apabila bepergian, ya dalam syafar, qabla antazi gosyams, ya sebelum tazigo syamsi, matahari belum tergelincir ya. Ya, maka akhara zuhra ila waqtil asri, Nabi mengakhirkan waktu zuhur ya ke waktu asar. Maksudnya kalau misalnya berangkatnya katakan zuhur jam 12.00 katakan ya, antum berangkatnya jam 11, setengah 12 katakan. Bepergian, maka waktu zuhurnya dikerjakan di waktu asar. Nah, tips dari Nabi ini ya. Yang pertama, dia mengerjakan waktu zuhurnya ditunda di waktu asar. Ya, maka jamak makhir itu ya. Summa nazala fa jama'a bainahuma, lalu turun lalu menggabung bainahuma di antara keduanya. Zuhur dengan asar, turun itu turun dari kendaraan ya. Nazala itu turun dari otaknya, dari kendaraannya. Nabi sholat menjamak keduanya, zuhur dengan asar jami'an. Jadi jamaknya jamak akhir, karena kerjanya di waktu asar. Fa'in zagoti samsu, maka jika telah tergelincir matahari, ya qabla antarhila, sebelum kamu pergi, sebelum bepergian, ya sebelum bepergian, maka sholat zuhro summa rokibah, sholat zuhur dulu baru berkendaraan bepergian. Begitu. Antum mau ke Jawa nih, berangkatnya lihat nih matahari udah muncul belum, udah tergelincir belum, udah masuk belum waktu zuhur. Kalau belum masuk waktu zuhur harus segera berangkat. Katakan jadwal keretanya atau bagaimana gitu ya, atau apanya, harus berangkat nih jam 11, setengah 12 itu berangkat. Maka zuhur sama asar dikerjakan di waktu asar. Maka di jamak takhir, di qasar, di perjalanan dua-dua. Ya, kalau berangkatnya ternyata zuhur udah masuk, antum belum berangkat nih. Ya zuhur jam 12 sudah masuk, sedangkan antum berangkat di setengah 1, jam 1 kata berangkatnya gitu kan. Maka sholat dulu. Jamak. Sholat dulu 4. Enggak, sholat dulu 4 rakaat, Pak. Oh, sholat zuhur pertama belum pergi. Iya posisinya. Iya. Ya, yang pertama. Jadi ya, sholat zuhur 4 rakaat, summa rokibah, lalu berkendaraan. Ya. Mutafakun alaihi. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dan pada satu riwayat yang lain bagi Bukhari, Bukhari Hakim ya. Bagi Hakim fil arba'ina, dia pada imam yang 4 ya, bi isnadi sahih, dengan sanad yang sahih, sholu zuhra, salat zuhur wal asr summa raqibah. Ini pilihan yang kedua. Ya, zuhur udah masuk, antum belum berangkat. Setengah 1 belum berangkat, katakan jam 1 belum berangkat. Alhamdulillah.
yahdikum. Maka gimana? Pilihan kedua, sholat zuhur sama asar, ditarik asarnya ke waktu zuhur sebelum berangkat. Jamak takdim 4-4. Nggak bisa dijamak, nggak bisa dikosor. Karena posisi belum berangkat. Karena belum berangkat. 4-4, setelah selesai jamak takdimnya baru berangkat. Ya, baru berangkat. Wali Abi Nuaim, dan bagi Abu Nuaim, ya fi mustahar Muslim, dalam apa mustahir ya, mustahar ya, mustahar itu Bukhari untuk ini Bukhari Muslim itu Bukhari ya, Bukhari keluar hadis. Karena idza kana fi safar, apabila dalam safar, ya, fazalati samsi, lalu tergelincir matahari, sholat zuhra wal asr jami'an, summa lalu berangkat. Ini yang sama dengan yang tadi kedua. Jadi sholat zuhur sama asar digabung di rumah, jamak takdim 4-4, selesai baru berangkat. Silakan kalau mau bertanya. Kalau misalnya begini Ustadz, udah masuk waktu duhur sebenarnya 12:30 lah misalnya gitu. Tapi memang ya kalau rombongan kan ribet gitu. Akhirnya kita berangkat juga tuh Ustadz. Perhitungan kita nanti sholatnya di asar aja atau di rest area yang udah masuk syariat safar. Itu boleh biar ambilnya dua-dua. Iya, baik. Kalau itu yang harus terjadi, yang harus dilakukan, ya, berangkatnya tetap memutuskan zuhur di perjalanan. Yeah. Tapi harus sepakati dulu, tentukan dulu maskulnya, tentukan dulu pemimpin perjalanan siapa, imamnya, amirnya. Okay. Supaya pada saat ditentukan di perjalanan, kita safar di rest area sekian ya, sholat zuhurnya. Maka ya harus sepakat. Sebelum berangkat tentukan amir dulu, pemimpin dulu. Jangan berangkat belum tentukan amirnya. Harus tegas. Berangkat minggir, jelas. Jadi karena kesepakatan bersama. Jangan sampai nanti malah gara-gara nggak ada sesuai. Kita pengennya di sini, yang lain pengen di sana. Akhirnya nggak sholat kan. Jadi berangkatnya tentukan dulu amirnya siapa. Oke, baik. Saya amirnya, pemimpinnya, saya maskulnya. Maka saya putuskan nanti kita sholatnya di kilometer sekian. Ya. Pertanyaan kedua Ustadz Afwan, kalau misalnya kita bukan salah perhitungan ya, keadaan di jalanan ternyata ada musibah, perhitungan kita mau masuk 12:30, rest areanya misalnya ditutup, pernah kejadian tuh rest areanya ditutup, kita lanjut terus, pas sampai tujuan matahari udah hampir tergelincir tuh, waktu asar udah habis, kita mau masuk udah waktu maghrib tuh. Padahal kan yang sepanjang sepengetahuan anak itu zuhur sama asar. Nah ini zuhur asarnya nggak masuk, udah masuk maghrib nih, gimana nih Ustaz? Itu makanya dari awal Nabi mengasih wanti-wanti sebelum berangkat, ya sholat dulu, ya sebelum berangkat sholat dulu. Khawatir tadi ada kejadian-kejadian yang di luar perhitungan, gitu kan? Makanya kalau sudah waktu zuhur maka sholat dulu. Tapi gimana kalau sudah terjadi, ya sudah terjadi, ternyata ditutup rest area-nya, mau nggak mau cari rest area berikutnya kan, gitu kan? Iya. Ya, ternyata nggak kejar nih. Gimana? Maghrib sudah masuk. Ya, gimana ya sholat ya? Dua waktu maghrib otomatis, zuhur asar, jadi ada waktu maghrib. Ada nggak contoh? Ada. Ya Umar bin Khattab pernah melakukan itu di perang itu ya. Umar bin Khattab pernah mengerjakan sholat asar di waktu maghrib. Kan nggak ada matchingnya ya, nggak ada kan asar dengan maghrib kan. Yeah. Nah, Nabi Umar bin Khattab mengerjakan sholat asar di waktu maghrib. Beda kesibukannya Umar bin Khattab dengan kita. Beliau kesibukan dalam perang Kandak ya waktu itu Ustaz ya, perang Parit ya. Iya, betul. Lagi kita gimana? Nggak sabar doang gitu kan. Jadi boleh nggak? Ya boleh. Allah kan maha pemurah, karena ya di luar nalar kan. Tapi jangan jadikan pelajaran. Makanya nanti kasih tips itu tadi. Ya, seribet-ribet rombongan kalau ada mas'ulnya selesai sebenarnya, gitu kan. Kita sholat dulu. Iya. Atau gini Ustaz, terkadang ada juga kan pemimpinnya bukan ahlus sholat. Dia mungkin nggak ngerti atau apa,
kita sholat duduk di perjalanan, Ustadz. Kayak misalnya kemarin tuh Iya. waktu misalnya mau tergelincir, wah ini udah tergelincir nih matahari nih, jaga-jaga takut kenapa-napa, ana sholat duduk. Boleh nggak gitu, Ustadz, dalam perjalanan sholat duduk? Karena kalau yang perang Khandak tadi kan nggak mungkin Umar sholat dalam keadaan ya takut, itu bahaya banget tuh. Nah kalau kita kan masih bisa sholat duduk di dalam perjalanan tuh, boleh nggak tuh, Ustadz? Di dalam mobil akhirnya kita Iya. sholat. Pertanyaannya bukan masalah boleh tidak boleh dulu ya. Masalahnya lah menentukan amir tadi, masuknya tadi, pemimpin tadi. Orang-orang yang tidak paham agama jangan dipimpin jadi jangan dipimpin jadi pemimpin. Ini udah kita bahas masalah-masalah imam, kepemimpinan kan. Orang yang paham, orang yang paling ngerti. Jangan ya mentang-mentang dia ngerti jalan, dia jadi pemimpin, enggak. Yang paling penting ngerti sunnah. Ya, ngerti sunnah. Ya, jalan gampang, nggak ngerti jalan bisa ada Google Map, bisa tanya-tanya. Yang paling penting Iya. kita dalam safar, dalam keadaan Allah gitu kan. Tuh. Lalu bagaimana lagi-lagi kalau sudah terjadi pelajaran kan, kalau sudah terjadi ternyata pemimpinnya adalah orang yang nggak ngerti sunnah, gitu kan. Maka gimana caranya? Ya tapi nggak apa-apa, sholat duduk nggak apa-apa. Walaupun hadis ini kan Nabi mengajarkan sholat duduk itu berkendara, ya itu sholat sunnah. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Kenapa? Setiap yang dikerjakan oleh sholat sunnah, maka sholat wajib bisa dikerjakan. Sebaliknya, apa yang bisa dikerjakan oleh sholat wajib, sholat sunnah bisa dikerjakan juga. Boleh kalau darurat. Jelas, Pak? Padahal Ustaz, lanjut. Wa an Mu'adz bin Jabal, Mu'adz itu salah satu amil ya, salah satu amil yang diutus Nabi ke Yaman ya, pengambil zakat. Maksud di gubernur juga dia. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala dia telah berkata. Kayaknya kita salah nomor deh. Kalau Ana Salah. yang 460 itu tadi kayaknya kalau di hadis nomor Ana 464 nih. Kalau yang gitu. Ana 460 itu Ibnu Abbas. iya, yang sekarang tuh tunggu. Iya, Ibnu Abbas. Kalau yang sekarang tuh yang ini kelewat nih Ustaz, 460. Aduh. Oh iya, yang belum yang mana? Ya. Kan kata antum Anas kan? Ada Tapi satu Anas yang kan? atas nih Ustaz. Yang Sekarang mana? ini Ustaz, yang wa anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Madinati ilal Makkah. Wa kana yusolli rakaataini hatta roja'na ilal Madinati mutafiq. Itu kan udah kemarin kan? Kemarin apa ya? yang Wa anhu radhiyallahu an qala, dia telah berkata, anu itu masih ke Anas ya, yang di atas ya. di atasnya. Kharajna, kami telah keluar. Kharajna telah keluar ma'a Rasulullah SAW minal Madinah ila Makkah, Maka dari Madinah ke Makkah. Fakada yusolli rakaataini, maka adalah kami sholat dua rakaat hatta roja'na, sampai kami kembali. Maksudnya apa? Selama dalam safar beberapa hari pun di sana dia sholatnya dua hatta roja'na ila Madinah, sampai dia kembali ke Madinah. Muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Lafaz ini ada di Bukhari. Jadi antum di mana nih? Di WA berapa hari, berapa bulan? Sama antum belum kembali ke sana. Ya, antum boleh kosor, boleh safar. Dia juga dikatakan safar, tapi tadi diat. Ya. Ada pun teman-teman yang membatas safar 3 hari, ya kurang teliti dalam baca hadis ya. 3 hari batas safar itu hadisnya dibaca lagi, itu berkenaan tentang khuf ya. Membuka dua alas kaki. Bukan tentang masa berlaku sholat safar kosor. Dia Nabi 20 hari, 19 hari di Mekah, dia kosor terus.
Ya, lebih dari 3 hari kan? Ya. Nah, kenapa 20 hari? Bisa nggak lebih? Andai kata Nabi apa namanya 10 bulan, 10 bulan kosor dia selama dia belum menetapkan sebagai seorang mukim. Karena redaksinya roja'na ila madinati ya Ustaz ya. Enggak disebut angka Iya, gitu ya. betul, sampai kami kembali ke Di Madinah. Madinah. Kalau nggak kembali mana gimana? Kalau nggak masih di Mekah aja, masih ada urusan. Nah, kan selama ini dia dikosor. Tetap di Pokoknya antum di WA tadi, antum satu safar. Antum bisa berubah menjadi mukim kalau antum niatkan saya bermukim di sini. Nah, kalau otomatis kalau antum bermukim di sana ke Indonesia di safar jadinya. Iya. Gak bisa dua-dua jadi mukim, dua-dua jadi safar gitu kan? Konfirmasi ini Ustaz. Jelas. Iya, konfirmasi dulu Ustaz. Sebenarnya kan Rasulullah itu kan tinggalnya di Mekah ya. Setelah hijrah ke Madinah, kan ada peristiwa Fatu Mekah tuh. Kembali lagi ke Mekah. Itu masih masuknya safar ya Ustaz ya. Safar. Sebab memang Rasulullah akan kembali lagi ke Madinah. Berarti ini menjadi rujukan kalaupun kita nggak ada niat mukim akan kembali ke tempat asal jatuhnya safar. Sama seperti saya berarti nggak ada sampai saat ini ya belum ada pemikiran saya mukim. Berarti selama 11 bulan itu saya melakukan sholatnya safar. Dari hasil rujukan rojana ila madinati sampai kembali balik ke Madinah ke tempat asal. asal. Kecuali saya misalnya kayak adik saya lah, saya bawa anak istri saya sana, saya tinggal di sana. Nah jatuhnya kalau saya ke Indonesia malah saya yang safar gitu. Ya, betul. Tamam. Nah, Nabi pada saat haji wada, haji perpisahan kan? Oke. Ya, masih kosor dua-dua Pak. Waktu di Mina dia 22, waktu di sholat maghrib sama Isya 32, 2 Ramadhan 22. Oh iya, Iwada kan ke Mekah ya, balik lagi ke Mekah ya. Ya, artinya Sabtu masih safar. Ya, kalau dia mungkin maksudnya ada 22 atau 44 kan? Haji Wada terakhir Nabi SAW wafat kan? Merinding nih, saya jadi ingat ini Ustadz, ini mudah-mudahan bukan ria ya. Mungkin hampir kebanyakan teman-teman ya, termasuk saya kali ya. Waktu kita umroh, sholatnya masih sama Ustadz. Asarnya 4, isanya 4, duhurnya 4. Padahal safar seharusnya itu ya. Iya. Oh. Ya kan tadi, ya namanya, kan saya bilang, ilmu qabla amal. Berilmu sebelum beramal. Kecuali kalau kita sholat jamaah sama yang mukim. Kalau di masjid di 4 rakaat kita ikut ya gitu Ustaz. Iya, safar itu pilihan ya. Safar itu pilihan. Dia pilihan yang terbaik adalah mengkosor. Pilihan terbaik adalah mengkosor. Tapi kalau terjadi fitnah, dalam arti kan belum semua orang paham. Iya. Maka hindarkan perdebatan itu lebih elok, lebih bijak ya. Darul mafasid berkontribut dalam jami musolli. Darul mafasid meninggalkan kerusakan, fitnah dan sebagainya. Ya. Muqaddimun didahulukan ala jalbi musolli daripada mengambil manfaat. Ini berarti tambahan ilmu lagi nih bahasa ini. Berarti walaupun tafadolnya itu lakukan sholat safar di kosor sama di jamak, tapi lebih afdol lagi kalau kita menghindari perdebatan gitu Ustaz. Ya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, menghadapi 10 orang yang pandai, dia mampu Pak. Tapi menghadapi 1 orang yang bodoh, ampun dah, gitu. Nyerah dia, tidak sanggup. Robi, ya, kamu debat sama saya, kamu boleh pakai Al-Quran sama hadis, saya pakai primbon. Anak kalah. Saya kalah aja dah. Itu yang harus kalah. Apa ya teman-teman ya, ini kejadian sama saya masalahnya seperti itu. Yaudah antum bener lah. Tamam. Baik. Ada lagi? Ya. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhu. Semoga Allah berdoanya kepada keduanya ya. Ibnu Abbas bapak dan anaknya. Qala dia telah berkata, aqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqama itu berdiam ya, bisa berdiam, berdiri ya. Menetap, bisa juga aqama juga sholat. Ya, koma yakumu kiaman ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'ata asroh yauman, tis'ah 9 9
Ya 10, Asyara 10, 19 ya. Yauman 19 hari. 19 hari yaksuru. Yaksuru fil mudhari. Selalu mengkosor, Pak. Selalu mengkosor. Ya. Wa fi lafdi, dan pada satu lafaz ya, di Mekah tis'ata asyara yauman, 19 hari di Mekah selalu kosor. Rawal Bukhari dikeluarkan oleh Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari. Wa fi riwayatin di Abi Daud sab'a asyara, 17 sab'a 7 asyara 10, 17. Wa fi ukhra, dan pada yang lain khamsah asyara, 15 ya. Jadi di semua tanggal itu Rasulullah sholatnya safar ya, dikosor berarti. Ini hanya menerangkan angka, Pak. Karena kebetulan Nabi segitu. Ya, kalau Nabi selama lebih dari itu ya lebih dari selama itu. itu juga kosor, selama dia tidak menetapkan mukim. Selama tidak menetapkan mukim. Dalam hadis yang lain ya, ada di kitab Imam Ahmad ya, saya ambil di sini, saya masukin. Masa Rasulullah SAW, tidaklah Nabi safar, ya tidaklah Rasul safar, ya safaron, ya, perjalanan, tidaklah Nabi melakukan safar, melakukan perjalanan, ya, ilah kecuali sholat rakaat, kecuali sholat dua rakaat, ya hatta yarji'u, ya hatta dia sampai dia kembali. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ya. Jadi Nabi tidak safar kecuali kosor. Tidak safar kecuali kosor. Walau an Imran, dan baginya dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, sama dia asyara 18 hari. 18, Pak. Ya. Walau an Jabir, dan baginya dari Jabir radhiyallahu anhu, aqama bi Tabuk. Ya, Tabuk nih. Di perang Tabuk ya. Ya, di Tabuk isrina 20, Pak. Isrina yauman 20 hari. Yaksuru sholah. Mengkosor sholat. Waruwatuhu sikotun, perawi-perawinya, orang-orangnya, sikotun, orang-orang terpercaya. Ya. Illa kecuali annau ikhtilafi wasli nyambungnya. Ya, kosor tuh, Pak. Nyambung itu Pak, zuhur dengan asar, nyambung gitu kan. Apakah jangan dijamak apa enggak gitu kan. Tapi kosor. Iya, zuhur 2 rakaat, nanti asar 2 rakaat. Atau kadang-kadang dia harus digabung juga, zuhur dan asar, 2 langsung 2 rakaat. Jadi mengkosor boleh tidak menjamak, boleh dengan menjamak. Jelas? Jelas. Tafadhol. Bagi yang mau bertanya. Jelas sih, clear sampai sini Ustaz. Kita udah banyak bahas ya masalah safar. Nah, yang Anas ini tadi udah bahas ya Ustaz ya. Mu'adz bin Jabal udah ya tadi ya. Di Tabuk fakana sisoli zuhra wal asri jami'an wal maghrib wal isya jami'an. Rawahu Muslim. Ya, zuhur dan asar 22, maghrib isya 32. Terakhir ya. Nah. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, qala, dia telah berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah SAW, la taksuru, jangan kalian mengkosor. Ya, lamnya lam apa tuh, Pak? Lam nahi, larangan. Ya, al aslu fi nahi, kenafi, larangan, nahi. Nafi itu peniadaan, larangan itu melarang, jangan. Ya, al-aslu fi tahrim tahrim. Asal larangan hukumnya haram bila dalam dalil Allah khilafihi, kecuali jika dalil memalingkannya. La taksuru, jangan kalian mengkosor sholah. Ya, la taksuru sholah fi aqola, yang kurang, pada yang kurang. Aqola sedikit ya, atau kurang. Min arba'atin burud, ya, dari 4 barit. Ya, min Mekah ila Usfan, dari Mekah ke Usfan. Ya, Usfan itu
pertengahan antara ya Mekah Madinah ya. Jadi menurut hadis ini tidak boleh mengkosor kecuali 4 barit. Satu barit itu 20 kilo. Jadi kalau 4 barit 80 kilo. 80 kilo. Menurut hadis ini syarat kosor harus 80 kilo, nggak boleh kurang. Tidak boleh mengkosor, jangan mengkosor kalau belum 80 kilo. Ini yang masyhur kan, yang banyak terdengar masyarakat kan. Pegangan. Ya. Padahal rawahu Daruqutni bi isnadin dhaif. Anaknya lemah. Wasohihu anau mauqufan, disahkan kemauqufannya. Mauquf itu belum dari Nabi dan sahabat. Iya, berhenti di sahabat ya. Di sahabat. Kada akhrajahu Ibnu Huzaimah. Yang demikian itu dikeluarkan oleh Ibnu Huzaimah. Di mana lemahnya Pak? Lemah sanad. Ya, ada perawi bernama Abdul Wahab bin Mujahid. Yang ada perawi yang bernama Abdul Wahab bin Mujahid, dia didelamahkan, didoifkan oleh para ulama. Jadi hadis ini doif, nggak bisa dipakai. Maka kembali ke hukum asal, hadis yang sahih boleh kita mengkosor minimal 3 mil perjalanan atau 3 farsah. 3 mil, 1 mil sama dengan 1,6 kilo, kalau kali 3, 4,8 kilo, 5 kilometer lah. 5 kilo lah. Kalau kita bulatkan. Ya, itu minimal, tapi syaratnya harus dari batas wilayah. Dari batas kota ya. Masya Allah. Jelas, silakan. Jelas. Mau bertanya? Clear. Kalau yang Safan nih kita udah berkali-kali sih ya, Bos. Saya juga, karena saya pelakunya ya, jadi saya detail banget kemana pertanyaannya. Sebentar ya, saya lihat ada pertanyaan nih. Siapa udah 2 rasa udah, sebentar udah sholat. Oh ya, kalau di sholat perjalanan Ustadz, ini satu pertanyaan masalah safar nih. Lebih baik kita turun untuk sholatnya berdiri, pakai sepatu, daripada kita sholat duduk di mobil. Benar gitu Ustadz? Kita berhenti sholat berdiri jamaah, walaupun pakai sepatu juga kita jamaah gitu. Iya. Seutamanya sholat itu yang ada ruku dan sujud. Ruku dan sujud. Itu penting Pak. Kalau nggak bisa mau diapain, sholat duduk lah, gitu kan di kendaraan. Tapi sebaik-baiknya sholat, usahakan ada ruku dan sujud. Ya. Nah, bagaimana rupa sepatu? Tidak, bukan sepatu atau alas kaki ya. Alas kaki. Karena itu rukso juga bagi orang yang safar. Bagi orang yang safar, rukso tidak melepas alas kakinya. Sholat menggunakan alas kaki 3 hari. 3 hari 3 malam bagi yang safar. Maka itu karena rukso, ambil Pak. Iya. Oke. Diambil ya. Gitu. Tapi jangan masuk masjid pakai sepatu ya, pakai kaos kaki. Gini Ustadz, ada pernah tuh saya ngelihat teman saya tuh, dia waktu wudunya dia emang usap kaos kaki tuh. Ya. Tapi sholatnya dibuka Ustadz, karena masuk masjid ya, nggak apa-apa ya gitu berarti Ustadz? Ya enggak lah, kalau dibuka berarti dia belum wudu, kakinya nggak kena wudu. Oh tuh kan, ya benar berarti saya mendengar takut salah sayanya. Iya, kalau mau lepas wudu, kalau aneh nih, makanya tadi belajar tanpa wudu begitu tuh. Iya. Ada di sini akhirnya kesimpulan di pikiran sendiri. Ya, tujuannya pakai hook itu supaya nggak dilepas kakinya, menyusahkan ya, gitu ya. Iya, kalau dilepas ya dipakai, udah dibasuh kakinya mengalir. Berarti nggak sah sholatnya karena tanpa wudu. Ya Ikhwanu fillah, jazakumullahu khairan. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah dan menjadi ladang amal di akhirat kelak. Mengutip firman Allah di surat Al-Kahfi surat ke-17 ayat 29, wa qul haq min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur.
Dan semua yang benar datangnya dari Allah. Barang siapa yang beriman, maka silakan beriman. Barang siapa yang kafir, silakan kafir. Semuanya akan diminta tanggung jawabnya. Semua ada expired date-nya. Dan kulman aliyafan, semua yang bernyawa pasti akan binasa. Dan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, umur umatku tidak jauh antara 60 sampai 70 tahun. Siapa dari kita sebelum kita disapa olehnya. Semoga segala kesalahan dimaafkan, diampuni dan diganti pahala yang berlipat ganda dengan kemahamurahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.